Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yono Maulana, Eskom, MM, MPM, AICT PM. Di sini selaku pemangku mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis yang kami ampu berbasis buku Manajemen Risiko Leo J. Susilo, Victor Ewukaho, kemudian Manajemen Risiko Perusahaan Parjo Yap, dan Manajemen Risiko Bisnis Heri Grasindo. Silakan mahasiswa bisa membeli atau mencari e-booknya sebagai bahan pegangan referensi buku mata kuliah ini. Tetapi fokus pada pembelajaran kita kali ini menggunakan manajemen risiko berbasis ISO 31000 ya. Di mana bukunya itu dari Grasindo ya. Manajemen ISO 31000 2018 seperti ini. Sebagai pengantar, di sini diceritakan bagaimana perusahaan Enron di Amerika sana ya, tentang kebangkrutannya. Nah, ini merupakan sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Fortune menamakan Enron perusahaan Amerika yang paling inovatif ya. Selama 6 tahun berturut-turut, Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001. Ketika terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga dan direncanakan secara kreatif. Operasi di Eropa melaporkan kebangkrutan pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember Enron mengajukan permohonan perlindungan ya, lihat chapter 11. Saat itu kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan di Amerika. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron terhadap skandal tersebut sangat menonjol karena pada direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Nah, selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Seperti digambarkan secara lebih terinci di bawah ini. Jadi Enron masih ada sampai sekarang dan mengoperasikan segelintir aset penting dan membuat persiapan-persiapan untuk penjualan atau spin-off sisa-sisa bisnisnya. Enron muncul dari kebangkrutan pada November 2004 setelah salah satu kasus kebangkrutan terbesar dan paling rumit dalam sejarah AS. Sejak itu, Enron menjadi lambang populer dari penipuan dan korupsi korporasi yang dilakukan secara sengaja. Nah, ini diambil dari sumber Wikipedia, buku Manajemen Risiko dan Grasindo. Jadi, artinya perusahaan sebesar Enron pun bisa mengalami hal-hal seperti ini, ya. Nah, lalu apa sebetulnya penyebab kebangkrutan Enron? Jika disimpulkan, yaitu 1. Model bisnis dan kompleksitas laporan keuangan, menggunakan supervisor untuk menyembunyikan kerugian, kantor akuntan publik Arthur Andersen, dan budaya perusahaan Enron. Jadi mereka melakukan manipulatif sampai akuntan publik pun mereka diatur sedemikian rupa sehingga pura-puranya seolah-olah perusahaan itu sehat secara keuangan. Ya, sehingga menarik nilai kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Enron gitu ya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari bisnis tersebut yaitu etika bisnis dan budaya perusahaan. Jadi di sana itu konon ceritanya kalau kita baca kebanyakan pegawai di sana memperkaya diri sendiri. Rekayasa akuntansi dan keuangan. Jadi menurut mereka laporan keuangan itu hanyalah sederet angka-angka yang mereka bisa modifikasi. Konspirasi di level manajemen dan gatekeeper, aspek perdagangan orang dalam. Ya. Enron dan para eksekutifnya telah melakukan pelanggaran hukum dan etika bisnis sehingga berakhir tragis. Jadi ini pada akhirnya ketahuan praktek-praktek mereka. Padahal sebelumnya perusahaan ini dinobatkan sebagai perusahaan terbaik dan paling stabil gitu ya.
Nah, kasus contoh di atas adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di dunia. Bencana besar seperti bencana HPLA, serangan teroris, topan Katrina, tsunami, dan lain sebagainya. Ya, Abkowitz 2008 menyimpulkan paling tidak ada 10 faktor pemicu resiko. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah desain dan konstruksi yang salah. Ini juga bisa mengakibatkan resiko. Perawatan dan instalasi yang buruk, tekanan ekonomi, kendala jadwal ataupun manajemen waktu, pelatihan yang kurang memadai, ini terkait dengan sumber daya manusia, pelanggaran terhadap prosedur ataupun SOP, kurangnya persiapan dan perencanaan yang baik sehingga mengakibatkan kesalahan, kegagalan komunikasi, kesombongan dan arogansi, serta kekakuan agenda politik. Nah, ini diantaranya 10 faktor yang memicu risiko walaupun tidak terbatas pada 10 resiko ini gitu ya. Nah, setelah memahami pelajaran yang disampaikan di atas, maka organisasi atau perusahaan perlu memberikan perhatian kepada kemungkinan timbulnya resiko. Tadi kan sudah disebutkan bahwa terjadi penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya, sehingga sebagai pemimpin perusahaan perlu memikirkan supaya tidak timbul resiko-resiko lainnya yang akan terjadi. Maka, perusahaan atau organisasi perlu memiliki panduan manajemen risiko. Di antaranya yang paling populer adalah ISO 31000, di mana ini sudah terstandar secara internasional, gitu ya. Nah, maka bagi perusahaan-perusahaan besar, nasional ataupun multinasional, biasanya ini sudah fix, sudah ada, gitu ya. Nanti teman-teman kalau umpamanya pada saat studi banding ke lapangan, ya, identifikasi itu bisa meminta keterangan dan penjelasan kepada para staf-staf di sana. Mari kita mulai, gitu ya. Apa sih sebetulnya resiko, gitu? Nah, terminologi dan definisi resiko menurut ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran, sedangkan menurut KOSO yaitu peristiwa yang berdampak negatif merupakan risiko yang dapat menghambat penciptaan nilai atau mengurangi yang ada. Sementara menurut International Standard Organization, manajemen risiko adalah kegiatan organisasi yang terarah, terkoordinasi, terkait dan dengan pengelolaan risiko. Nah, KOSO juga menyebutkan suatu proses dipengaruhi oleh jajaran direksi atau entitas, manajemen dan personilnya, ditetapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas. Sementara menurut Permenkeu nomor 191 tahun 2008, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam ketidakpastian. Ya. Nah, karena kita basisnya adalah 31.000, maka di sini ada terminologi dan definisi, yaitu diantaranya resiko, manajemen resiko, pemangku kepentingan, nanti kita harus tahu sumber resiko, peristiwa resiko, konsekuensi, kemungkinan, dan pengendalian. Maka secara bertahap, nanti kita akan pelajari bersama. Ya. Nah, resiko atau ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi seperti apa sasaran yang baik? Nah, sasaran yang baik, salah satu teori mengatakan harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi harus spesifik, kemudian harus measurable kemungkinannya, achievable, ketercapaiannya, apakah, kemudian relevan, serta waktu yang sesuai yang telah ditentukan. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia yang kemungkinan terjadi sebelum dapat dipastikan dan besar dampaknya pada sasaran juga belum jelas. Contoh, peristiwa resiko nih, maka berbagai penyebab risiko itu timbul. Kemudian dilakukan tindakan preventif, yaitu kapabilitas mitigasi, ya, itu ataupun penyebab. Selanjutnya adalah melakukan detektif. Nah, berikutnya adalah protektif, kapabilitas mitigasi dampak. Sehingga berbagai dampak risiko nanti bisa dianalisa. Ini adalah body diagram, ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi sebetulnya sih manajemen risiko adalah tindakan preventif, ya, seperti itu. Sebelum terjadinya sebuah risiko yang justru di luar kemampuan perusahaan atau nanti justru mengakibatkan biaya yang sangat luar biasa besarnya. Ya.
Kemudian berikutnya ya. Nanti kita akan masuk ke dalam bab berikutnya, ini hanya sebagai pengantar bagaimana manajemen resiko itu secara tahapan nanti kita akan pelajari, akan kita lakukan di lapangan, karena mata kuliah ini tidak hanya teori tetapi teman-teman nanti melakukan identifikasi ke lapangan ya, bagaimana mengetahui sumber-sumber resiko, gejala-gejalanya, dan kemudian melakukan analisa, evaluasi serta laporan resiko dari perusahaan yang teman-teman lakukan ya, yang lakukan untuk observasi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, di dalam pertemuan pertama manajemen risiko bisnis berbasis ISO 31000, demikian saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.